Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran web programming 1. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah kenal ya apa itu pemrograman, apa itu bahasa pemrograman. Ya, intinya adalah sekumpulan instruksi, sedangkan pemrograman itu adalah caranya seperti apa. Jadi intinya instruksi itu yang kita berikan itu harus masuk akal, harus benar sehingga komputer bisa menjalankan program yang kita beri itu dengan benar dan sesuai dengan keinginan yang akan kita minta, seperti itu. Sekarang kita akan kenali dulu apa itu bahasa pemrograman. Sebenarnya bahasa pemrograman itu ada banyak nggak sih? Nah, itu kan pertanyaan simpel kita. Sebenarnya bahasa pemrograman yang cocok untuk kita akan kita belajar ini apa sih? Kayak gitu. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, kita langsung saja. Mungkin teman-teman bisa lihat di websitenya Wikipedia. Di situ teman-teman tulis aja misalnya di Google Programming Language List. Nah, nanti lihat aja di Wikipedia itu lengkap. Ada banyak sekali, ini hanya sebagian yang saya tampilkan. Kalau kita lihat dari A sampai Z itu hampir ada nama-nama bahasa pemrograman yang ada. Contohnya ini ada A+, ABC, ABC aja ada bahasa pemrograman ABC. Kemudian Aldor, ada namanya APL. Kemudian Argus. Nah, kemudian yang lagi keren Dart. Kemudian ada juga bahasa pemrograman PHP. Nah, nanti kita untuk membuat website kita fokusnya menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Tapi sebelum untuk belajar bahasa pemrograman PHP, ya kita belajar dari dasar dulu. Nanti ada kita kenal namanya HTML, CSS, PHP. Itu ya, itu langkah-langkah dasarnya. Namun dari sekian banyak ini, nah tentu ada yang populer teman-teman. Di sini saya tampilkan grafiknya. Ini dari tahun 1965 hingga 2019. Itu beberapa bahasa pemrograman yang populer itu seperti bahasa C, kemudian ada Java, di urutan keduanya ada JavaScript, C++. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah belajar C++, ternyata bahasa C++ itu adalah bagian bahasa programming yang populer di urutan keempat hingga di 2019. Kemudian di bawahnya itu ada PHP yang kita pelajari nanti, Perl, Visual Basic, Delphi, C#, Pascal Basic, dan masih banyak lainnya sebenarnya. Nah, mungkin untuk saat ini mungkin bisa jadi berubah, bisa jadi C++ di atas, bisa jadi PHP yang di atas urutan grafiknya ya, karena tergantung kebutuhan masing-masing seperti itu ya. Maka akan timbul sebuah pertanyaan, kan banyak tuh bahasa pemrograman baik secara keseluruhan maupun bahasa pemrograman yang populer, kok banyak sih? Nah, timbul pertanyaan, kenapa bahasa pemrograman itu banyak? Nah, gini teman-teman. Kemudian tidak hanya itu, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kenapa tidak satu bahasa pemrograman saja? Jadi kan enak, belajarnya enak. Satu bahasa pemrograman kita bisa gotong royong, bisa satu kiblat lah belajarnya gitu, nggak perlu ada ke sini, ada ke A, ada belajar ke B, ada belajar ke C, kan gitu. Kenapa harus banyak? Kenapa tidak satu? Gini, sebenarnya teman-teman, bahasa-bahasa yang populer tadi, bahasa-bahasa pemrograman yang ada tadi itu, komputer tidak mengenali ini. Lah, kenapa? Kita capek-capek belajar kok komputer tidak kenal sama yang kita belajar? Percuma dong. Tidak begitu teman-teman. Begini, komputer itu sebenarnya dia mengenali satu bahasa saja, yaitu adalah bahasa mesin. Nah, bahasa mesin itu mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya itu ada seperti urutan metrik ya, teman-teman bisa lihat. Mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton filmnya metrik, yang gak asing nih tulisan 01, 01, 01 kayak gitu. Ini kan kebetulan bahasanya bahasa Jepang, tapi intinya kayak gini nih. Komputer kenalnya bahasa-bahasa mesin. Nah, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita tidak belajar bahasa mesin saja? Kan begitu. Kenapa kita harus capek-capek belajar bahasa pemrograman yang populer tadi itu?
Sedangkan komputer tidak kenal. Tapi tidak belajar bahasa mesin saja. Begini, kalau kita lihat, ini kan bahasa mesin nih. 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Kira-kira teman-teman ngerti nggak apa yang dimaksud 1, 0, 1, 0, 1, 0 itu? Tentu tidak. Benar bukan? Nah, maka dari itu, bahasa mesin itu adalah sulit untuk dimengerti oleh manusia. Saya juga tidak ngerti nih, ini maksudnya apa nih? 1, 0, 1, 0. Saya juga tidak ngerti. Kenapa? Sebenarnya bahasa mesin itu adalah dibuat ya untuk mesin, hanya mesin yang ngerti. Ya karena dia mesin, dia hanya ngerti ya bahasa mesin, kayak gitu. Nah, ini ada berikutnya akan saya berikan ilustrasi tambahan. Kalau teman-teman lihat, sebelah kiri itu ada bahasa mesin. Sebelah kanan itu ada cewek cantik. Anggap saja ini sebagai manusia ya. Nah, betul, ini fotonya foto cewek cantik pula. Nah, tersenyum pula. Oke. Nah, di tengah-tengahnya itu ada bahasa yang akan kita pelajari. Misalnya kita akan ngambil pelajari bahasa PHP, personal homepage misalnya. Nah, apa hubungan ketiga gambar ini? Hubungannya seperti ini. Bahasa yang akan kita pelajari ini nantinya adalah bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan komputer itu bisa berinteraksi. Misalnya di bahasa komputernya 1010 itu mengirimkan data, menampilkan data yang manusia kenal itu misalnya kata-kata ABC misalnya. Dan ABC itu di bahasa mesinnya adalah 1010 dan manusia taunya itu adalah ABC. Nah, kayak gitu. Makanya kita butuh bahasa penghubung atau disebut dengan menjembatani bahasa manusia ke bahasa mesin. Jadi manusia mengerjakannya itu paham, mesin pun paham. Ketika mesin mengirim datanya ke manusia bisa ngerti. Ketika manusia ngetik misalnya mengirim ke komputer akan menjadi bahasa mesin, maka komputer bisa mengerti dan mengirim ke manusia bisa jadi mengerti. Inilah gunanya kita untuk belajar bahasa-bahasa tadi itu. Kenapa? Untuk mempermudah kita sebagai manusia mengerti bahasa mesin. Lewat apa? Bahasa yang populer tadi itu yang kita pelajari. Misalnya personal homepage, bahasa PHP atau bahasa C++ lah, mungkin teman-teman udah pernah belajar kayak gitu ya. Balik ke pertanyaan awal. Kenapa bahasa pemrograman itu banyak? Nah, sebenarnya jawabannya simpel teman-teman. Kenapa bahasa pemrograman itu banyak? Karena bahasa pemrograman yang dibuat itu berdasarkan kebutuhan kita. Misal kebutuhan kita itu kompleks, tentu membutuhkan bahasa pemrograman yang kompleks pula. Misalnya Java, gitu ya. Atau misalnya teman-teman ingin membuat mengolah data science misalnya. Teman-teman bisa menggunakan pemrograman RStudio misalnya, atau bisa menggunakan yang lain, WK misalnya. Itu kan berbeda fungsi gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa dia banyak? Ya sesuai dengan kebutuhan kita butuhnya apa, kita ingin bikinnya apa, kita pengen kompleks atau sederhana saja. Yaitu tentu bahasa pemrograman itu ya banyak tadi, seperti kita manusia selalu ingin membuat bahasa-bahasa yang baru misalnya seperti itu, ingin mengimprove hal-hal yang baru seperti itu. Agar kenapa? Agar manusia bisa mudah untuk memahami bahasa yang ada. Semakin simple manusia untuk mudah memahaminya, maka itu semakin baik gitu. Makanya banyaklah pemrograman-pemrograman yang bermunculan. Kenapa? Akhirnya ya jadi banyak. Kita tidak perlu mempelajari semuanya, cukup yang kita butuhkan saja yang kita pelajari. Misalnya kita fokusnya kan web programming ya, berarti kita akan belajar tentang bahasa pemrograman PHP kayak gitu. Tapi sebelum mempelajari PHP, kita belajar yang namanya HTML dulu. Kenapa? Biar kita tidak bingung nantinya, karena akan di-compare nanti antara HTML dan PHP akan di-compare nantinya gitu ya teman-teman. Nih, ini saya kasih ilustrasi yang berikutnya. Di bawah ini kan ada namanya bahasa mesin atau CPU ya. Kemudian di atas itu ada namanya bahasa manusia yang anggap saja sebagai kita gitu. Nah, panah ini melambangkan sebagai penghubung. Nah, penghubung inilah bahasa yang akan kita pelajari tadi itu. Nah, misalnya gini. Bahasa yang paling dekat dengan mesin
itu disebut dengan bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini dikenali orang dengan sebutan bahasa tingkat rendah. Nah, berarti bahasa yang dekat sekali dengan mesin itu disebut dengan bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah. Sedangkan bahasa yang semakin dekat dengan manusia, misalnya bahasa C, C++, Java, Ruby, Python, JavaScript, PHP, Dart. Nah, itu kan bahasanya mendekati ke bahasa manusia, maksudnya akan mudah dipahami oleh manusia untuk mengerjakannya atau mengerjakan hasilnya. Itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi gitu. Nah, yang akan kita pelajari ya ini bahasa tingkat tinggi ini. Kenapa? Agar manusia bisa memahami kayak gitu. Nah, semua bahasa-bahasa yang tadi itu kita nanti akan mengenali namanya source code. Nah, source code inilah yang akan kita pelajari. Misalnya bagaimana menampilkan kata-kata hello world, bagaimana source code-nya di Java, bagaimana source code-nya di C++, kemudian bagaimana source code untuk menampilkan hello world di PHP, atau bagaimana menampilkan source code di HTML. Nah, kayak gitu. Ini akan kita pelajari namanya source code. Nah, source code itu ya tentu tidak semena-mena kita belajarnya. Tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentunya. Yang pertama itu adalah bagaimana menulis source code itu sendiri. Teman-teman tidak boleh sembarang menulis source code di beberapa bahasa pemrograman. Misalnya di bahasa pemrograman PHP, untuk menambahkan hello world, ya teman-teman harus menggunakan tag PHP pembuka, tag PHP penutup. Di dalamnya, tengah-tengahnya itu ditulis dengan echo tanda petik 2 hello world petik 2 dan titik koma. Nah, nanti berbeda pula dengan Java, bagaimana penulisannya berbeda pula. Di HTML ya berbeda pula. Nah, itu dimaksud dengan bagaimana menulis source code. Beda text editor yang kita gunakan, beda bahasa yang kita gunakan, ya. Berbeda pula source code yang kita gunakan, begitu ya. Kemudian, nah bagaimana source code dikonversi ke bahasa mesin. Nah, ini sebenarnya tidak begitu kita bahas karena ini langsung otomatis dari text editor yang kita gunakan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mengeksekusi source code. Nah, kalau misalnya apakah bentuknya compiler atau misalnya yang lainnya, itu nanti tidak begitu. Tapi intinya kita fokus bagaimana menulis source code itu. Berbeda bahasa ya berbeda pula source code yang akan kita tulis. Begitu juga cara mengeksekusinya berbeda pula. Kalau misalnya bahasa pemrogramannya itu bentuknya website, ya mungkin ada beberapa hal yang harus kita butuhkan. Misalnya nanti kan kita belajar ya PHP ya, mungkin kita butuh yang namanya web server, kita butuh nanti web browser. Nah, itu yang kita butuhkan ke depannya. Baik teman-teman, saya rasa sekian dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin untuk kedepannya semoga kita selalu memberikan yang terbaik, selalu belajar, selalu berkarya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, apalagi sekarang ya musim virus ya. Mungkin teman-teman yang nggak perlu keluar rumah lah, ya cukup di rumah saja belajar, cukup buka laptop, connect internet, belajar. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan di subscribe dulu. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like video ini. Dan bagi teman-teman ingin update videonya terus, ya mungkin silahkan teman-teman klik tombol lonceng. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.